Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinaria Utauruk. Saya adalah mahasiswa salah satu di Universitas Shahid yang berada di Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian struktur modal, tujuan struktur modal, teori struktur modal, contoh teori yang mendasari struktur modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, fungsi struktur modal, serta perbedaan struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Tetapi sebelum sampai ke sana, pernahkah kalian membayangkan menjadi seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan besar? Pastinya pernah, dan pastinya menyenangkan jika terjadi demikian. Namun, tak semudah itu untuk memiliki perusahaan besar. Tentunya membutuhkan tekad serta kerja keras. Salah satunya adalah dengan memiliki pola pikir dalam mengembangkan bisnis itu sendiri. Nah, terkait pengembangan bisnis, ternyata suatu perusahaan membutuhkan struktur modal yang baik sekaligus terarah. Hal ini dikarenakan struktur modal berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja serta kualitas perusahaan. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan struktur modal? Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci. Sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan kombinasi saham, ekuitas, modal saham, preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan serta secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya. Selain penjelasan tersebut, beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas dan berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Yang pertama menurut Gerstenberg mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Yang kedua menurut John G. Hampton mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena hutang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Yang ketiga ada menurut I.M. Pendy merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerjanya. Ia juga ikut memberikan pengertian struktur modal. Baginya, struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham preferensi, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu perimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun panjang. Lalu ada tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Lalu ada teori struktur modal. Pastinya untuk mendalami lebih lanjut lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu, sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Dan berikut ada contoh teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal dilandaskan. Teori-teori tersebut beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller.
Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 proporsi penting, yaitu yang pertama, struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan. Akibatnya nilai perusahaan identik akan tetap sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Sedangkan nilai perusahaan bergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan, terhitung saat tidak terdapat pajak. Yang kedua, penting untuk memiliki informasi pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan saat mengetahui pajak yang tertanggung. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan untuk mengetahui pengurangan biaya modal tertimbang rata-rata perusahaan. Dan yang ketiga, tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest atau EBIT tidak dipengaruhi oleh utang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi price takers. Yang ketiga, ada teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun, agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Yang keempat, ada yang namanya teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori pecking order. Berikut adalah penjelasannya. Ada 4 penjelasan. Yang pertama, perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Yang kedua, ada perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung aset rasio pembayaran. Dan yang ketiga, ada perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan konstan dari fluktuasi serta kesempatan investasi. Dan yang keempat, jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Yang kelima, ada teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Ada 2 pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Myers dan Michelov menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, poros utama dalam perusahaan adalah manajer. Yang kedua, signaling merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengembangan modal yang terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Hal ini terjadi karena manajer berusaha untuk memastikan perusahaannya memiliki prospek yang baik, dengan kata lain peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka luas. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dalam perjalanannya menuju optimalisasi perusahaan, struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebut faktor penentu. Beberapa faktor diantaranya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Berikut penjelasan yang saya jelaskan. Yang pertama, struktur aktiva atau tangibility. Seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Weston dan Brigham, di mana struktur aktiva tersebut juga sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan menanam modal dalam bentuk aktiva tetap, maka pemenuhan modal berasal dari kepemilikan sendiri, sehingga hutang hanyalah pelengkap, sedangkan perusahaan yang aktiva lancar lebih besar akan cenderung
memilih utang sebagai pemenuhan dana. Dari kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktiva sangat berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Yang kedua ada growth opportunity. Arti growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik perubahan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungan sendiri. Lalu yang ketiga ada ukuran perusahaan atau firm size. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terlihat dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam pencapaian yang lebih tinggi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu sendiri. Misalnya, perusahaan yang besar akan lebih mudah dalam menentukan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan keanekaragaman produk. Selain itu, akan lebih siap menghadapi krisis, sedangkan perusahaan kecil rentan mengalami kebangkrutan jika melakukan hal tersebut. Yang keempat ada yang namanya profitabilitas. Perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Begitu pula alokasi dana cadangan. Artinya, perusahaan tersebut jauh dari kata utang kepada pihak luar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi struktur modal pada perusahaan tersebut. Yang kelima ada yang namanya risiko bisnis. Adanya risiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga akan mengalami penghambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Lalu ada yang kelima, dan yang lalu fungsi struktur modal. Yang pertama,